Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari materi tentang bagaimana cara membuat grafik, histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita mencari tahu bagaimana cara membuat grafik, histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu apa perbedaan antara histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk diagram yang dibangun oleh persegi panjang dengan lebar sama yang berimpit. Sedangkan poligon merupakan garis patah-patah yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang pada histogram. Dari kalimat ini kita peroleh satu informasi bahwa histogram dan poligon frekuensi dapat kita bentuk dalam satu grafik yang sama. Histogram itu nanti grafiknya terbangun oleh persegi panjang dengan lebar yang saling berimpit, sedangkan poligon frekuensi nantinya grafiknya berbentuk garis patah-patah atau grafik garis yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang yang terdapat pada histogram. Atau bisa juga kita lihat pada gambar di video. Terlihat bahwa gambar balok-balok persegi panjang yang berwarna orange ini adalah histogram, sedangkan garis biru yang menghubungkan titik tengah pada batang-batang histogram ini adalah poligon frekuensi. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu bagaimana caranya kita dapat membuat diagram atau grafik histogram batang-batang ini dan menggambarkan grafik garis poligon frekuensi seperti garis berwarna biru ini. Yang pertama, kita ingin menyajikan tabel distribusi frekuensi yang telah kita susun pada pertemuan sebelumnya menjadi bentuk histogram dengan menggunakan nilai tengah. Ananda bisa perhatikan bahwa tabel distribusi frekuensi ini tadinya telah kita peroleh dari contoh pada pertemuan sebelumnya, di mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas interval dan juga terdapat informasi mengenai nilai tengah pada masing-masing kelas. Sekarang, bagaimana menyajikan tabel distribusi frekuensi yang telah memiliki informasi nilai tengah pada setiap kelasnya menjadi bentuk histogram? Nah, histogramnya akan berbentuk seperti ini. Anda bisa perhatikan bahwa pada histogram terlihat ada balok-balok persegi panjang berwarna biru. Ini merupakan balok-balok histogram. Dengan masing-masing di puncak histogram itu adalah jumlah frekuensi pada masing-masing kelas. Pada balok pertama itu merepresentasikan kelas pertama dengan frekuensinya 7, pada balok kedua kelas kedua dengan frekuensinya 9, pada balok ketiga 11 dengan frekuensinya 11, pada balok keempat jumlah frekuensinya 8, pada balok kelima jumlah frekuensinya 7, pada balok terakhir jumlah frekuensinya ada 2. Nah, yang menjadi perbedaan adalah kalau pada diagram-diagram biasanya di bagian alasnya ini adalah nilai data. Tapi pada histogram kita dapat menggunakan nilai tengah sebagai alas pada diagram histogram, di mana balok pertama atau kelas pertama nilai tengahnya 54,5, balok kedua 62,5, balok ketiga 70,5, balok keempat 78,5, balok kelima 86,5, dan balok ke-6 94,5. Ini merupakan sajian histogram dengan menggunakan nilai tengah. Sekarang, bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi yang disajikan secara histogram tapi menggunakan tepi kelas?
Nah, Ananda sekalian, kita butuhkan tabel atau kolom tambahan pada tabel distribusi frekuensi. Kalau tadi kita punya kolom nilai tengah, sekarang kita harus munculkan kolom tepi bawah dan tepi atas untuk masing-masing interval. Seperti pada pertemuan yang sebelumnya bahwa setiap interval kelas itu memiliki batas kelas, di mana batas kelas bawah interval pertama adalah 51 dan batas kelas atas interval pertama adalah 58. Batas kelas bawah dan batas kelas atas ini memiliki tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Cara menentukan tepi bawah dan tepi atas setiap kelas adalah dengan mengurangi batas kelas bawah dengan 0,5 dan dengan menambahkan 0,5 pada batas atas kelas. Untuk tepi bawah kelas pertama kita bisa perhatikan batas bawahnya 51. Untuk menentukan tepi bawah kelas pertama, caranya batas bawah dikurang 0,5. 51 dikurang 0,5 hasilnya 50,5. Untuk tepi atas, cara menentukannya batas atas ditambah 0,5 hasilnya 58,5. Begitu seterusnya hingga pada kelas terakhir, baik itu tepi bawah maupun tepi atas. Sehingga sajian histogram menggunakan tepi kelas adalah sebagai berikut. Nah, untuk alas pada histogram tadinya berbentuk nilai tengah, sekarang sudah berubah menjadi bentuk tepi kelas. Ananda bisa perhatikan tepi kelas yang digunakan ini, jika secara langsung kita lihat ini adalah tepi kelas pada tepi atas pada tiap kelas. Lalu mana tepi bawah pada tiap kelasnya? Secara tidak langsung, tepi atas setiap kelas itu sama dia dengan tepi bawah kelas sebelumnya. Anda bisa perhatikan pada balok pertama atau pada kelas pertama, ini 58,5 merupakan tepi atas pada kelas pertama. Tapi dia juga merupakan tepi bawah pada kelas kedua. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada histogram, balok-balok itu saling berhimpitan. Sehingga tepi atas kelas pertama itu sama dengan tepi bawah kelas kedua. Begitu seterusnya hingga pada tepi atas kelas terakhir. Nah, begitu cara menentukan tepi tabel distribusi frekuensi menjadi histogram. Sekarang, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi menjadi bentuk poligon frekuensi? Cara menyajikannya dalam bentuk poligon frekuensi dapat menggunakan nilai tengah. Kita gunakan tabel yang pertama sekali kita peroleh pada pertemuan pertama untuk menyajikannya ke dalam bentuk poligon frekuensi. Ananda bisa perhatikan perbedaannya kalau pada histogram tadi berbentuk batang-batang atau persegi panjang atau balok-balok, sedangkan pada poligon frekuensi dia berbentuk garis. Di mana garisnya itu dihubungkan dari nilai tengah tiap kelas hingga pada nilai tengah pada kelas terakhir yang disesuaikan dengan frekuensi setiap kelas, dihubungkan hingga nanti memunculkan suatu grafik garis. Itulah poligon frekuensi. Sekarang, bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi dan menyajikannya ke dalam bentuk OGIF negatif? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa OGIF itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama OGIF negatif, yang kedua OGIF positif. Untuk OGIF negatif, kita gunakan tepi bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau tadi kita memerlukan tabel interval, tepi bawah, tepi atas, dan frekuensi untuk menentukan histogram, atau interval, nilai tengah, dan frekuensi untuk menentukan histogram dan juga poligon. Nah, sekarang kalau pada OGIF, kita memerlukan kolom tambahan yakni kolom frekuensi kumulatif
lebih dari khusus untuk ogive negatif. Bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif lebih dari? Nah, Ananda bisa perhatikan untuk tepi bawah kelas pertama kita miliki adalah 50,5. Nah, pada tepi kelas pertama 50,5 itu berapa frekuensi kumulatifnya? Frekuensi kumulatifnya adalah 44. Yang kurang dari 50,5 adalah 44. Nah, begitu juga berikutnya, yang kurang frekuensi kumulatif yang lebih dari 58,5 adalah 35. Frekuensi kumulatif yang lebih dari 66,5 adalah 24. Frekuensi kumulatif yang lebih dari 74,5 adalah 16, tinggal dijumlahkan. Yang lebih dari 82,5 adalah 9. Yang lebih dari 90,5 adalah 7. Nanti sajian ogive negatifnya akan berbentuk seperti ini. Ogive negatifnya akan mengarah ke bawah. Dari kelas pertama mengarah ke bawah hingga merada pada kelas terakhir. Sedangkan menentukan tabel distribusi frekuensi menjadi ogive positif kita tentukan dengan menggunakan tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau tadi ogive negatif kita tentukan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari, kalau untuk ogive positif kita gunakan frekuensi kumulatif kurang dari dan tepi atas. Tepi atas tadi sudah kita peroleh 58,5 untuk kelas pertama, lalu berapakah frekuensi kumulatif kurang dari? Frekuensi kumulatif kurang dari untuk tepi atas 58,5 adalah 7. Kemudian untuk yang 66,5 bagaimana cara menentukannya? 7 ditambah 9, hasilnya 16. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari pada 74,5 tepi atasnya bagaimana cara menentukannya? 16 tambah 11 hasilnya 27. Begitu seterusnya hingga pada memunculkan frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas terakhir adalah 44. Sehingga sajian ogive positifnya akan menjadi seperti ini. Garis biru dan dia dari kelas pertama hingga kelas terakhir akan mengarah ke atas. Sekianlah materi kita untuk pertemuan hari ini. Semoga Ananda dapat memahami bagaimana cara membuat grafik histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.